Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita yang kedua, yaitu pelajaran tentang ilmu saraf dengan membacakan kitab Matan Bina wal Asas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua yaitu fa'ala yaf'ilu. Al-babus sani fa'ala yaf'ilu wa mauzunuhu daraba yadribu. Bermula bab yang kedua fa'ala yaf'ilu dan bermula timbangannya bab yang kedua adalah daraba yadribu. Jadi bab yang kedua ini wazannya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu dan yang menjadi timbangannya adalah daraba yadribu. Wa alamatuhu dan bermula tandanya bab yang kedua ayyakuna ainu fi'lihi bahwa adalah ain fi'ilnya maftuhan fil madhi difatahkan pada fi'il madhi wa maksuran fil mudhari'i dan dikasrahkan pada fi'il mudhari'. Tanda bab yang kedua adalah ain daripada fi'il madhi berbaris fathah, berbaris di atas. Dan ain yang ada pada fi'il mudhari' adalah berbaris kasrah. Itu adalah tanda bab yang kedua. Kalau kita lihat pada contoh yaitu fa'ala. Ainnya berbaris fathah, kemudian yaf'ilu, ainnya berbaris kasrah. Begitu juga yang ada pada timbangannya daraba. Ra ini adalah posisi sebagai ain fi'il, dia berbaris fathah, dan ra pada fi'il mudhari ini adalah sebagai posisi ain fi'il, dia berbaris kasrah. Jadi tanda bab yang kedua adalah fathah ain fi'il madhinya dan kasrah ain fi'il mudhari'nya. Wa bina'uhu aidan lit-ta'diyati ghaliban. Kemudian sekarang bagaimana bina atau faedah bab yang kedua ini? Dan bermula binanya pula bagi muta'addi pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman. Dan kadang-kadang ada juga yang berfaedah lazim. Tentang faedah bab yang kedua ini ternyata juga sama dengan faedah bab yang pertama, yaitu dia memiliki faedah muta'addi pada kebiasaan atau pada kebanyakannya, dan kadang-kadang dia berfaedah sebagai faedah lazim. Adapun maksud daripada muta'addi dan lazim sudah kita bahas sebelumnya, namun kita ulang sekali lagi. Muta'addi itu maksudnya adalah kalimat yang membutuhkan kepada objek, sedangkan lazim adalah kalimat yang tidak membutuhkan kepada objek. Contohnya misalnya kita ingin mengatakan saya ingin makan nasi. Nasi ini sebagai objek ataupun di dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul. Contoh yang lain misalnya kita mengatakan saya tidur. Itu adalah contoh kalimat yang tidak membutuhkan kepada objek. Kalau di dalam ilmu saraf, di dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il lazim. Sekarang kita kembali kepada contoh, yaitu contoh muta'addi dan contoh lazim. Misalul muta'addi nahwu daraba Zaidun Amran. Bermula contoh muta'addi itu seumpama daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh Zaid akan Umar. Daraba di sini sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, Amran sebagai maf'ul. Daraba adalah fi'il atau perbuatan, Zaidun sebagai fa'il atau kita katakan dengan pelaku,
amran adalah sebagai maf'ul atau sebagai objek. Kemudian wa mithalul lazimi, dan bermula misal lazim. Contoh lazim itu semisal jalasa zaidun, telah duduklah oleh Zaid. Telah duduklah Zaid. Jalasa di sini sebagai fi'il dan zaidun sebagai fa'il. Jadi sekian untuk pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga. Wallahu a'lam bissawab.